Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amrina Rasyada dengan NIM 250605110139. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman Java berbasis OOP dengan menggunakan konsep inheritance dan encapsulation. Oke, di sini kita mulai dari kelas yang pertama. Di baris pertama kita buat package-nya, dan di baris kedua kita tulis public class-nya. Kemudian di baris ketiga kita tulis private string judul Nah, ini tuh atribut yang menggunakan private class. Kemudian di bawahnya kita tulis Nah, kemudian kalau di baris 4 ini, itu atribut menggunakan protect. Jadi bedanya private sama protect, kalau private itu hanya bisa diakses di kelas ini, tapi kalau protect itu kita bisa akses di subclass lainnya. Kemudian lanjut. Judul di sini kita membuat method setter untuk judulnya. Oke. Kemudian judul sama dengan judul. Ini untuk mengisi atribut judul dari parameternya ya guys. Terus nah, kalau ini tuh di baris ke-8 ini tuh parameter yang dikosongkan setelah digunakan. Kemudian kita tutup baris. Lanjut. Protect string get judul Nah, kalau ini getternya untuk judul. Kemudian di bawahnya kita return ini untuk mengembalikan judulnya. Kemudian kita tutup. Kita lanjut.
sekarang di sini kita membuat method setter untuk aktornya. Kita buka. Nah, ini untuk mengisi aktornya. Aktor sama dengan 0. Nah, ini parameter yang dikosongkan setelah digunakan. Kemudian kita tutup, lanjut. Nah, sekarang kita buat getternya untuk aktor. String aktor. Kemudian di bawahnya return aktor. Ini untuk mengembalikan aktor. Kemudian kita tutup, ganti root. Tampil. Ini kita buat metode tampil ya. String a. Kemudian di bawah sistem out print dan a. Ini untuk menampilkan ke layar. Kemudian di bawah a sama dengan 0. Ini parameter setelah digunakan, parameter yang dikosongkan setelah digunakan ya guys. Kemudian kita tutup. Oh, ini kurang ininya guys. Udah, kita tutup. Kemudian kita lanjut ke protect string keterangan Nah, ini untuk metode keterangannya. Kemudian di bawah kita tulis return ini adalah kelas, kemudian plus nama kelas. Nah, ini tuh di baris ini tuh kita menggabungkan string dengan nama kelas, kemudian mengembalikannya. Kemudian di baris 31 kita tutup ya.
Kemudian kita lanjut, kita buat protect lagi, void hapus. Nah, ini untuk metode untuk menghapus data. Kemudian di bawahnya kita tulis judul sama dengan, ini untuk mengosongkan judul. Kemudian di sini kita tulis aktor untuk mengosongkan aktor. Kemudian nama kelas untuk mengosongkan nama kelas. Kemudian kita tutup. Kehapus. Kita tutup 2 kali, guys. Nah, kita lihat. Oke. Kemudian kita lanjut ke kelas kedua. Kita kasih nama VCD film. Oke, jadi ini subclass dari VCD menggunakan extend. Kita lanjut ke baris ketiga. Private string sutradara publisher. Nah, ini tuh untuk memasukkan atribut lagi. Jadi yang salah ngomongnya. Jadi ini tuh untuk memasukkan atributnya lagi, guys. Kemudian kita lanjut di baris selanjutnya. Integer stock. Nah, ini untuk memasukkan stok, atribut stok bertipe integer. Oke. Kemudian di baris selanjutnya protect string nama kelas sama dengan VCD film. Ini mengubah nama kelas menjadi VCD film. Di bawahnya kita tulis protect void set sutradara Nah, ini kita membuat metode setter untuk sutradara. Kita tutup. Kita lanjut ke baris selanjutnya. This sutradara
mengisi atribut sutradara ya guys. Kemudian di bawahnya sutradara protect void set sutradara string sutradara. Walah, ini loh guys salahnya. Harusnya ini buka kurung kurawal. Nah, terus habis itu di sini kita tulis sutradara sama dengan 0. Nah, ini parameter yang akan dikosongkan setelah digunakan. Kemudian kita tutup. Kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya. Kita tulis protect string get sutradara dalam kurung buka. Ini getter untuk sutradara. Kemudian kita return sutradara. Ini untuk mengembalikan sutradara. Kemudian kita tutup. Kemudian kita lanjut protect void set publisher. Nah, kalau ini itu method setter untuk publisher string publisher, dan kita buka kurung kurawal. Di bawahnya kita tulis this publisher titik koma, di bawahnya publisher sama dengan 0. Nah, ini sama seperti yang di atas. Kemudian kita ke bawah lagi, kita tulis protect string get publisher. Nah, di sini kita return publisher. Ini kenapa salah ya? This publisher, oh gitu. Oh ya, ini salah guys. Jadi this publisher sama dengan publisher. Oke. Nah, terus kita lanjut ke protect void set keterangan set kategori. Nah, ini method setter untuk kategori. Oke, kita tulis yang sama seperti yang di atas.
kita buka kurung kurawal, kemudian di bawahnya this kategori sama dengan kategori. Di bawahnya kita tulis kategori sama dengan 0. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis protect lagi, string get. Nah, ini untuk metode getternya, kategori. String get kategori ini, kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian di bawah return kategori. Oke, kita lanjut ke protect string set stock. Kemudian string stock, kita buka kurung kurawal. Ini sama ya guys kayak yang di atas. Kemudian kita tulis this dot stock sama dengan stock. Kemudian di bawah stock sama dengan 0. Kemudian kita buat metode getternya untuk stok ya, protect string get stock. Kenapa ya guys kok merah? Kita tulis returnnya dulu aja, return stock. Kenapa ya merah? Set stock di stock. Oh, ternyata ada yang kurang. Kan protect void state set stock string stock, terus di stock sama dengan jadi kalau di stock itu kita tulis integer dot person dalam kurung stock. Nah, ini tuh
untuk mengisi atribut, mengubah ke integer lalu disimpan. Tapi kok parcelen stok. Oke. Terus di bawahnya kita tulis stok sama dengan 0. Oke. Terus protect. Oh, cirinya protect integer. Karena di atasnya integer. Protect integer. Get stock. Return stock. Kok merah ya? Protect void. Oh, ya Allah, aku salah dari awalnya. Ini tuh protect void, guys. Protect void strings. Oh, protect void set stock. Terus di stock protect void set stock dalam kurung string stock buku kurung kurawal. Terus di stock sama dengan integer parcelen dalam kurung stock. Terus di bawahnya lagi stok sama dengan 0. Terus kita tutup kurung kurawal. Protect integer get stock. Apa yang buat merah? Yeah. Oke, guys. Jadi kita lanjutin dulu aja ya. Kita lanjut protect integer get stock. Return stock. Nah, kita tulis protect string keterangan Nah, ini tuh override metode keterangan. Kemudian di bawah kita tulis return nama kelas plus ini adalah kelas. Plus nama kelas. Nah, ini tuh untuk menampilkan info kelas pada VCD film. Kemudian kita tutup di sini. Lanjut ke baris selanjutnya. Public string keterangan underscore VCD. Nah, ini tuh metode untuk mengakses kelas kendaraan. Kemudian di bawah kita tulis return
return super class plus super keterangan dalam kurung dalam kurung kemudian ini tuh untuk mengambil data dari kelas VCD pakai super. Kemudian kita tutup ini, lanjut ini kita lanjut protect void hapus kurung, kita buka kurung Kurawal. Nah ini tuh override method hapus. Kemudian kita tulis sutradara sama dengan sutradara, kemudian di bawah publisher sama dengan 0, stok sama dengan 0. Nah ini tuh nanti reset stoknya jadi 0. Kemudian kita tulis super dot hapus buka kurung, kemudian salah deh, salah lagi ini. Nah ini tuh udah panggil hapus dari parent class atau kendaraan itu tadi. Kemudian berhapus, kita tutup kita tutup 2 kali. Tapi yang dia tetap merah. Kenapa ya kok merah? Apa gini ya? Stok tetap merah. Di stok sama dengan stok. Tadi apa? Integer person. Mana sih? Integer dot person dalam kurung stok. Ini kita tandai ya guys, ini masih merah. Oke, kita lanjut ke kelas ketiga, yakni kelas main VCD. Nah ini public class kan package import, terus kita tulis public class main VCD X
ini tuh kelas main VCD sebagai turunan dari VCD film. Kemudian kita salah nih, public place main VCD extend, belum, VCD film. Nah terus kita buka kurung kurawal, kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya, public state void main string Nah ini sebagai metode utamanya. Dan kita lanjut main VCD sama dengan new main VCD. Nah ini tuh membuat objek dari kelas main VCD ya guys. Kemudian di bawah kita tulis string judul aktor publisher kategori stok. Nah ini sebagai deklarasi variabel input. Kemudian judul dengan J option pin dot show input dialog dalam kurung judul film. Nah ini adalah input judul dari user. Kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya, ob.set judul set judul dalam kurung judul Nah ini tuh untuk menyimpan judul ke atribut. Kemudian kita lanjut ob.tampil dalam kurung judul film. Ya gak ada ininya. Nah kemudian lanjut plus ob
judul. Oke. Terus kita lanjut ke baris selanjutnya. Jadi ini tuh yang OB tampil ini untuk menampilkan judul ya guys. Terus kita tulis aktor sama dengan J option pen dot show input Jadi di sini kesalahannya di nomor 7 itu saya nggak ada. Nah, ini tutup kurung, buka kurung, tutup kurungnya. Terus itu yang VCD film tadi kan ada yang merah di baris 35 ini. Nah, ini saya tulis ulang. Kemudian sudah tidak merah. Oke, kita lihat dari awal nih sudah tidak ada yang merah ya. Oke, kita coba run. Kita run. Judul filmnya kita buat apa ya judul filmnya? Kelinci gitu ya, kelinci kecil. Terus enter, kemudian aktornya Ocha aja, sutradaranya Oce, publishernya Och. Kategorinya kita pilih A. Stoknya kita pakai 9. Oke. Nah, selesai guys. Jadi di sini dari program ini bisa dilihat kalau inheritance itu mempermudah kita karena kita nggak perlu nulis ulang kode, cukup diwariskan dari kelas induk ke kelas turunan. Terus dengan metode setter dan metode getter, data juga lebih teratur dan lebih aman. Gitu guys. Oke, terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.